kita hidup dalam masyarakat yang sering menetapkan standar yang tinggi. Sejak dini, kita diarahkan untuk mengikuti aturan dan tradisi, bahkan ketika aturan tersebut mungkin tidak sesuai dengan jiwa kita. Lingkungan sosial ini membuat kita merasa harus mengikuti arus, seperti berkuliah di jurusan tertentu, mendapatkan pekerjaan yang mapan, menikah di usia tertentu, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana jika hati kecil kita menginginkan sesuatu yang berbeda? Mungkin kita ingin mengambil jalan yang lain, tapi rasa takut akan penilaian orang membuat kita tetap berjalan di jalur yang sama. Hal ini membuat banyak orang tersesat di tengah hidupnya, karena mereka mengikuti jalur yang bukan pilihan hati mereka. Inilah yang sering disebut sebagai hidup dengan standar orang lain. Meskipun memberikan banyak manfaat, media sosial juga bisa menjadi salah satu sebab hilangnya arah hidup kita. Setiap hari kita melihat postingan orang lain yang tampak bahagia, sukses, dan hidup dalam kemewahan. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Kita mulai mempertanyakan apakah hidup kita cukup berarti, apakah kita cukup sukses. Yang kita lihat di media sosial hanyalah bagian kecil dari hidup seseorang. Kita hanya melihat sisi terbaik dari hidup mereka. Kita merasa hidup kita kurang berharga. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan membandingkan diri hanya akan membuat kita semakin jauh dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Di sini, kita perlu mengingat bahwa tujuan hidup setiap orang berbeda. Kehilangan arah hidup sering terjadi karena kita terlalu fokus pada pencapaian orang lain, dan lupa pada apa yang benar-benar penting bagi diri kita sendiri. Kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Namun, ketika kita gagal atau kehilangan sesuatu yang penting, seperti pekerjaan, hubungan, atau kesempatan besar, kita merasa kehilangan arah hidup. Kegagalan bisa membuat kita meragukan kemampuan diri, merasa bahwa semua usaha selama ini sia-sia. Namun, sadarkah kita bahwa terkadang kehilangan sesuatu adalah cara alam mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih baik, meski sulit diterima? Kegagalan adalah pelajaran yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Memang butuh waktu untuk bangkit, tapi percayalah, ada hikmah di balik setiap kejadian. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas yang berulang, bekerja, membayar tagihan, menjalani tanggung jawab sehari-hari. Rutinitas ini lama-kelamaan bisa membuat kita melupakan impian kita yang sebenarnya. Kita merasa nyaman di zona tersebut. Meski di sisi lain, ada perasaan hampa yang perlahan menggerogoti. Rutinitas memang penting untuk stabilitas, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan arah hidup yang lebih besar. Hidup yang hanya berputar pada rutinitas akan terasa membosankan dan membuat kita bertanya, apakah hanya ini yang akan saya jalani setiap hari? Jika rutinitas ini membuat kita melupakan impian, mungkin ini saatnya kita mengevaluasi kembali. Sekarang, setelah kita memahami beberapa alasan utama mengapa kita kehilangan arah hidup, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memulainya kembali? Untuk menemukan kembali arah hidup, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari kedamaian di dalam diri. Tanpa ketenangan, pikiran kita akan terus dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Untuk itu, mari kita mulai perjalanan ini dengan beberapa langkah yang bisa membantu kita meraih ketenangan dan melakukan refleksi diri yang mendalam. Saat kita merasa tersesat, insting pertama biasanya adalah mencoba menemukan jalan keluar secepat mungkin. Namun, yang paling tepat perlu dilakukan adalah berhenti sejenak. Kita perlu untuk beristirahat dan menerima keadaan. Kita perlu berhenti lari dari perasaan-perasaan ini dan menghadapinya secara langsung. Mungkin sulit, karena saat kita berhenti, pikiran negatif bisa muncul. Tapi, begitulah prosesnya. Akui bahwa saat ini, kita mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan itu adalah hal yang wajar dalam hidup. Dengan menerima keadaan ini, kita bisa membuka ruang bagi pemikiran yang lebih jernih. Setelah menerima keadaan, kita perlu menenangkan pikiran kita. Salah satu cara yang bisa membantu adalah dengan bermeditasi atau berdoa.
Meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan bisa membantu kita mengurangi stres, kecemasan, dan memberikan ruang untuk berpikir lebih jernih. Selama meditasi, coba fokus pada napas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas. Biarkan pikiran yang datang mengalir begitu saja. Jika kamu berdoa, berdoalah dengan hati yang tulus. Sampaikan perasaanmu dan percayalah bahwa kamu akan menemukan petunjuk di waktu yang tepat. Proses ini adalah langkah awal untuk mencapai ketenangan batin. Jika pikiran mulai tenang, carilah waktu untuk menyendiri. Tempatkan dirimu di lingkungan yang tenang, jauh dari gangguan. Disinilah kita akan merenungkan apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Selama merenung, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang benar-benar membuat saya bahagia? Apa yang ingin saya capai dalam hidup ini? Apa hal-hal yang dulu pernah membuat saya bersemangat, tetapi sekarang terlupakan? Jangan terburu-buru dalam menjawab. Biarkan perasaanmu mengalir dan dengarkan suara hati yang mungkin sudah lama terpendam. Kadang, pikiran kita bisa menjadi sangat kacau dan sulit untuk dipahami. Itulah mengapa menuliskan apa yang kita pikirkan dan rasakan bisa sangat membantu. Ambil sebuah buku catatan dan tuliskan semua yang ada di pikiranmu, tanpa perlu disaring atau disunting. Biarkan dirimu jujur dan bebas. Menulis adalah cara untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Dengan menuliskan pikiran dan perasaan, kita bisa lebih mudah memahami apa yang sebenarnya kita rasakan dan inginkan. Ini adalah refleksi yang tidak hanya memperjelas perasaan, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Setiap orang memiliki nilai-nilai penting dalam hidup mereka, tetapi kita tidak menyadarinya. Nilai-nilai ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk membuat keputusan dalam menjalani hidup. Coba luangkan waktu untuk memahami nilai-nilai apa yang penting bagi dirimu. Apakah kamu menghargai kebebasan, kejujuran, atau mungkin keluarga? Atau mungkin ada nilai-nilai lain yang menurutmu sangat penting? Mengetahui nilai-nilai ini akan menjadi kompas yang membantu kita menemukan arah hidup. Karena ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, hidup akan lebih bermakna. Setelah kita memahami apa yang penting bagi kita, langkah selanjutnya adalah mulai membuat rencana kecil. Jangan langsung berfokus pada tujuan besar, karena hal itu bisa terasa membebani. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang terasa mungkin dan bisa kita lakukan saat ini. Langkah ini akan membantu kita merasa lebih terkendali dan memberikan arah dalam menjalani hari-hari. Setiap pencapaian kecil akan memberi kita rasa percaya diri dan motivasi untuk terus melangkah menuju tujuan yang lebih besar. Salah satu hambatan terbesar dalam menemukan arah hidup adalah rasa bersalah terhadap masa lalu. Kita merasa tidak layak untuk bahagia karena kesalahan yang pernah kita buat. Tapi ingat, semua orang pernah melakukan kesalahan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tetapi menerima bahwa kita bisa belajar dan tumbuh dari kesalahan. Lanjutkan hidupmu tanpa terus dibebani oleh masa lalu. Sampai di sini, kita sudah melakukan langkah-langkah penting untuk menemukan kedamaian. Menemukan arah hidup memang tidak mudah, tapi dengan ketenangan dan pemahaman yang lebih dalam, kita bisa mulai merangkai kembali keping-keping yang mungkin sempat hilang. Setelah kita menemukan kedamaian dalam diri, langkah berikutnya adalah mulai menemukan dan membangun tujuan baru dalam hidup. Mungkin sebelumnya kita sudah memiliki beberapa impian yang belum tercapai, atau mungkin kita pernah merasakan semangat yang kini terasa hilang. Disinilah kita akan mencoba merumuskan tujuan yang benar-benar berarti, dan mulai membangun motivasi untuk mencapainya. Pertama-tama, coba kenali impian atau keinginan yang mungkin selama ini tertutup oleh rutinitas atau beban hidup. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang pernah kamu bayangkan tentang hidupmu ketika masih muda? Kita seringkali mengesampingkan impian kita demi tuntutan dan harapan orang lain. Namun sekarang adalah saatnya untuk menggali kembali apa yang benar-benar membuat kita bersemangat. Tanyakan pada diri sendiri,
Apa yang akan membuat hidup saya terasa bermakna? Apakah ada hal-hal yang selalu ingin saya capai tetapi selalu saya tunda? Biarkan pertanyaan-pertanyaan ini memandu kita menemukan kembali impian yang mungkin sudah lama terkubur. Selanjutnya, kita perlu mengembangkan visi pribadi yang sejalan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Visi pribadi adalah gambaran tentang kehidupan yang ingin kita jalani, sebuah kompas yang akan menuntun kita dalam setiap langkah. Dengan memahami visi ini, kita akan lebih mudah menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Jika kamu memiliki visi untuk menjadi individu yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang, maka segala keputusanmu harus selaras dengan visi tersebut. Setelah menemukan visi pribadi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis. Banyak orang yang merasa frustrasi karena mereka membuat tujuan yang terlalu besar atau tidak terukur. Sebaiknya kita membuat tujuan yang spesifik. Misalnya, saya ingin membaca satu buku tentang pengembangan diri setiap bulan, atau saya ingin mulai menabung 10% dari penghasilan saya. Tujuan-tujuan kecil ini akan membuat kita merasa memiliki arah yang jelas dan memungkinkan kita mengukur kemajuan. Dengan cara ini, kita akan merasa lebih termotivasi dan mampu mencapai hasil yang lebih besar secara bertahap. Tujuan saja tidak cukup jika tidak didukung oleh kebiasaan yang baik. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, dan inilah yang akan menentukan apakah kita bisa mencapai tujuan kita atau tidak. Cobalah untuk memulai dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, berolahraga, atau meluangkan waktu untuk belajar setiap hari. Ingat, kebiasaan adalah investasi jangka panjang. Dengan membangun kebiasaan yang positif, kita secara tidak langsung mendekatkan diri pada tujuan yang ingin dicapai. Awalnya mungkin terasa berat, tetapi seiring waktu, kebiasaan ini akan menjadi bagian dari diri kita. Dalam perjalanan menuju tujuan, kita akan menghadapi tantangan yang bisa membuat kita kehilangan semangat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga motivasi kita agar tetap berapi-api. Salah satu cara untuk tetap termotivasi adalah dengan mengingat alasan mengapa kita memulai perjalanan ini. Apa yang membuat kita ingin mencapai tujuan ini sejak awal? Ketika kita merasa lelah dan putus asa, coba ingat kembali alasan tersebut. Selain itu, berkumpul dengan orang-orang yang mendukung kita juga bisa menjadi dorongan besar untuk tetap termotivasi. Carilah lingkungan yang positif, yang bisa memberikan dukungan dan semangat ketika kita menghadapi masa sulit.